Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat tato dengan menggunakan Photoshop. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Pertama-tama buka dulu software Adobe Photoshop-nya. Kemudian pilih file yang ingin diedit dengan cara mengklik file, open, kemudian pilih fotonya. Nah, ini dia ya teman-teman. Kemudian yang harus teman-teman siapkan adalah template tatonya. Ini banyak di Google ya teman-teman. Ini kita drag aja ya ke Photoshop. Misalnya ini nih, saya pilih yang ini. Oke. Kemudian klik move tool, kemudian klik place. Nah, ini tatonya udah ada ya teman-teman. Tinggal kita pasangin ke tangannya. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan adalah ini, pilih layer tato, kemudian klik kanan, kemudian klik rasterize layer. Karena tadi masih berbentuk smart object ya teman-teman. Jadi kita agak susah nanti kalau misalnya ingin memberi efek atau pencahayaan pada template tatonya. Kemudian kita hilangkan bagian putih ini dengan cara klik blending option, terus klik multiply. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja dengan tangannya. Pada keyboard tekan Ctrl T. Nah, kemudian rotate ya teman-teman. Rotate. Nah, teman-teman bisa zoom ke bagian tangannya dengan cara pada keyboard tekan Ctrl plus, atau pada keyboard tekan Alt sambil scroll up atau scroll down mouse ya teman-teman. Bisa juga. Nah, ini disesuaikan ya teman-teman dengan bagian tangannya. Nah, di sini harus teman-teman ingat karena perspektif dari tangannya ini agak membesar ya ke bagian bawah. Ini contohnya seperti ini, kecil terus membesar. Nah, di sini teman-teman bisa mengejasnya menggunakan move tool juga ya teman-teman. Klik kanan, kemudian perspektif. Nah, ini banyak yang teman-teman bisa gunakan, skew, scale, warp, perspektif dan lain sebagainya teman-teman, untuk menyesuaikan kondisi tatonya dengan tangannya. Misalnya ya teman-teman, saya coba besarin. Diatur aja ya teman-teman sedemikian rupa sehingga tatonya ini menyesuaikan bagian lengannya. Ini. Kemudian free transform untuk membesarkannya. Kemudian balik lagi ya ke perspektif supaya footage tatonya ini atau template tatonya ini pas ya teman-teman dengan tangan. Oke, jika ingin menyesuaikan klik urap ya teman-teman. Bisa ditarik-tarik bagian tatonya. Jadi ini fungsinya untuk menyesuaikan di bagian lengkung-lengkungan ya teman-teman. Misalnya bisa kita geser-geser. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Nanti kita tinggal merapikan bagian-bagian yang kurang penting. Kemudian klik kembali, ini move tool. Kemudian klik apply. Nah, sudah jadi ya teman, sudah sesuai. Nah, jangan lupa kita copy untuk kita mengisi bagian sini nanti ya teman-teman. Copy aja, tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, ini kita hilangkan aja ya. Kemudian tinggal kita hapus bagian yang kurang penting. Klik erase tool. Pilih brush-nya ya teman-teman. Kecilin lagi. Kita coba hapus bagian yang tidak penting. Ya, sudah hampir menyatu ya teman-teman. Kemudian teman-teman atur opacity dari tatonya supaya nggak terlalu tajam ya gambarnya, kurangin aja biar pencahayaan pada lengannya ini sesuai gitu ya. Oke, kemudian teman-teman tambahkan blur pada tato ini dengan cara mengklik filter, kemudian blur, kemudian Gaussian blur. Tambahkan sedikit supaya lebih menyatu dengan tangannya. Kemudian kita ubah saturasi warnanya ya teman-teman supaya nggak terlalu tajam. Pada keyboard tekan Ctrl U, ubah sedikit aja, misalnya -14 ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita harus merapikan bagian samping-sampingnya ini dengan cara mengklik filter,
Kemudian liquify. Liquify ini tujuannya adalah untuk menarik ya bagian ujung-ujung tato ini ya, ujung-ujung objek ini. Ini kita coba. Ini kan masih ada yang kosong-kosong nih teman-teman, sedikit. Kemudian atur ya size brushnya ya. Nah, gunanya untuk menarik ya teman-teman. Ini bekas kita hapus tadi. Jadi bisa lebih disesuaikan bentuknya ya teman-teman dengan lengannya. Ya, yang sedikit jauh, ditarik aja teman-teman. Tapi tentunya teman-teman juga harus hati-hati ya menariknya, jangan sembarangan juga. Nanti tatonya jadi nggak real gitu. Kalau sudah, klik OK. Sudah hampir sempurna, tinggal kita rapikan bagian ini ya. Untuk ini kita tambahkan aja ya teman-teman yang tadi tatonya. Atau teman-teman juga bisa mengopi bagian tato yang ini dengan cara Ctrl J. Kita hapus saja karena ini yang sudah kita setting ya. Hapus aja. Mungkin kita ambil sedikit saja untuk menambal bagian ini ya teman-teman. Bagian yang kurang ini diseleksi aja. Kita visibelkan dulu ya teman-teman. Seleksi bagian tangannya. Oke. Kemudian klik kanan. Kemudian make selection. Klik OK. Kemudian tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, ini yang kita visibelkan. Nah, sudah ya teman-teman. Tinggal kita hapus bagian kurang penting. Kecilkan lagi brushnya. Nah, kita kurangin sedikit lagi opacity-nya. Kemudian dikurangin ya teman-teman flow-nya. Kita hapus bagian lengannya supaya nampak garis tangannya. Oke, kita kasih blur sedikit. Nah, supaya bagian ini smooth ya teman-teman. Oke, kemudian kita atur pencahayaannya. Kita gabungkan aja layer ini dengan layer ini ya teman-teman, bagian sini. Klik Ctrl pada keyboard, kemudian klik layernya, kemudian klik kanan, kemudian merge layer, kemudian klik kembali multiply. Nah, kita atur pencahayaannya menggunakan ini dodge tool dan burn tool. Seperti bagian sini ya teman-teman, harusnya pencahayaannya agak kuat, agak terang ya bagian sini ya. Kemudian untuk yang bagian gelap teman-teman bisa menggunakan burn tool. Atur brushnya. Ini bisa dikurangin lagi opacity-nya sedikit. Kemudian teman-teman bisa hapus ya teman-teman bagian sini. Menyamarkan bukan menghapus. Klik erase. Kemudian kurangin opacity dan flow brushnya. Jadi teman-teman bisa menyamarkan area yang terang gitu. Karena dia kena cahaya ya. Jadi ibaratnya ada cahaya dari sini, dia mengenai tato ini ya teman-teman. Terangin sedikit. Jadi kita bikin efek cahaya yang mengenai ini gitu. Gelap. Sepertinya kurang sedikit ya teman-teman. Oke, sepertinya bagian tangan sini sudah selesai ya teman-teman. Klik save. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan tato di bagian sini juga, tadi kita udah ada mengcopy ya tatonya ya. Tinggal dipindahkan. Ini bikin tato. Tato 1. Ini tato. Klik tato 2, teman-teman pindahkan ke sini. Ya, kita putar.
tekan Ctrl T pada keyboard, kemudian diputar ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan lengannya. Kemudian teman-teman bisa hapus ya. Jangan lupa di backup dulu, tekan Ctrl J pada keyboard, siapa tahu salah. Hapus bagian yang tidak diinginkan. Ya. Di sini teman-teman menghapusnya harus teliti ya teman-teman. Kalau nggak bakal jelek hasilnya. Sebenarnya sama dengan menggunakan seleksi, cuman tergantung bagaimana teman-teman nyaman ya teman-teman, dan tergantung bagaimana kebutuhannya gitu. Ya, coba dikurangin sedikit, kita ikutin. Nah, ini bagian garis tangannya teman-teman. Kita hapus, kurangin opacity dan flow. Kemudian sama seperti tadi, kita bikin efek seperti ini ya, terkena cahaya ya. Kemudian bagian sini ya sedikit. Nah, ini yang maksud saya, tergantung kebutuhan ya teman-teman. Dimana harus menggunakan seleksi, dimana harus menggunakan erase tool. Kalau banyak yang mau dihapus teman-teman, bagusnya pakai seleksi ya teman-teman, biar nggak capek. Kalau sedikit bisa menggunakan erase tool. Klik kanan, make selection, oke. Tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, kita hilangkan ya teman-teman. Nah, baru kita rapikan bagian ini. Kita putar sedikit. Oke, untuk tato bagian lengannya sudah cukup ya teman-teman. Nih. Kemudian kita fokus ke bagian bayangan ini ya teman-teman. Di sini kan ada bayangan refleksi dari mejanya ini. Supaya lebih real lagi, kita copy ya teman-teman. Bagian tato ini, tekan Ctrl J pada keyboard, kemudian tekan Ctrl T, kemudian klik kanan, kemudian klik flip vertikal. Karena kita akan memflip dia ya, ibaratnya memirror kan, seperti ini. Nah, ibaratnya kita kemudian tinggal disesuaikan perspektifnya teman-teman. Oke, kemudian kita kurangin opacity-nya karena ini refleksi ya. Kurangin opacity-nya. Kemudian tambahkan blur. Kemudian kita hapus bagian yang tidak dibutuhkan ya teman-teman. Karena ini sepertinya dimensinya sedikit berbeda ya. Dimensi refleksinya dengan realnya. Jadi kita harus merapikannya sedikit lagi. Kurangin lagi opacity-nya. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Beginilah hasilnya. Sekarang tergantung kreasi teman-teman ya teman-teman, mau letakkan tatonya di mana, mungkin di punggung, di bagian leher, di lengan ataupun di kaki juga tergantung teman-teman gitu. Oke, baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.